warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diberikannya kesempatan saya untuk melakukan seminar proposal pada hari ini dan beserta para peserta seminar proposal pada hari ini. Dan tidak lupa pula saya junjung hormat kepada pembimbing saya, Bapak Asim Muhammad Saleh, SHM Hum, dan kepada Notulen Ibu Moza Pudika, SHM Hum. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan nama dan NPM saya serta judul saya. Yang pertama adalah nama saya Randarioli, NPM 1810-289, dengan judul Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah terkait Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Selanjutnya akan saya bacakan latar belakang saya, yang dimana sebelum adanya pajak, maka kita harus mengetahui dulu silsilah pajak itu sendiri, yang dimana manusia bermula dari manusia, yaitu manusia pada umumnya hidup bersama, berkelompok, dan berkepentingan sesama masing-masing ataupun ketergantungan masing-masing. Adanya suatu manusia individu ataupun yang disebut dengan manusia hidup sendiri itu tidak akan mungkin ada, sebab tidak akan adanya suatu terjadinya keluarga apabila manusia hidup secara individual. Dan terbentuklah manusia makhluk sosial, yang dimana makhluk sosial ini dimaksudkan yaitu beradaptasi di dalam satu masyarakat dan meninggalnya di dalam kalangan masyarakat. Lalu adanya satu hukum yang mengatur hukum masyarakat itu sendiri dengan menciptakan beberapa nilai dan tentunya umum. Saudara Randa, langsung ke latar belakang yang real. Ini mengkajinya sejak Adam dan Hawa diciptakan ini. Baik, Pak. Langsung ke apa fenomena yang menarikmu dalam sektor pembayaran perpajakan ini. Langsung aja. Langsung aja, Pak. Baik. Ya. Baiklah, saya akan langsung terkait dengan judul saya, Pengaturan Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2020. Yang dimana Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2020 mengatur penundaan 11 jenis pajak daerah, diantaranya seperti pajak hotel, restoran, pajak reklam, pajak penerangan jalan, dan 11 pajak lainnya. Yang dimana pajak ini mengatur pembebasan pajak ataupun mengatur tentang penundaan pajak yang bersifat tentang penghapusan sanksi administratif itu sendiri. Yang dimana seperti kita ketahui sangat berdampak kepada pajak hotel ataupun pajak restoran, yang dimana pajak hotel tersebut seperti adanya wisma ataupun rumah kos yang lebih dari 10 kamar, dan seperti restoran itu adalah seperti rumah makan ataupun warung dan kantin dan kafe. Selanjutnya perumusan masalah saya itu adalah yang pertama, bagaimana dampak kepada masyarakat terkait penghapusan sanksi administratif pajak daerah saat pandemi COVID-19. Dan yang kedua, apakah ada hambatan yang diterima pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyampaian informasi dan pelayanan terkait penghapusan sanksi administratif pajak daerah saat pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya tujuan penelitian saya di sini adalah yang pertama, untuk mengetahui dampak yang diterima masyarakat dari Peraturan Wali Kota Pekanbaru menurut Nomor 82 Tahun 2020. Dan kedua, untuk mengetahui bagaimana cara internal pelayanan dari pemerintah Kota Pekanbaru dan beserta Dinas Pendapatan Daerah atau Bapenda terkait penghapusan sanksi administratif pajak daerah ini saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian saya di sini, yang pertama, agar menambah wawasan dan dapat bergunanya untuk tentunya memberikan informasi pada bidang hukum administrasi negara. Yang kedua, sebagai masukan terhadap masyarakat yang berada di Pekanbaru yang belum pernah mengetahui ataupun tidak mengetahui atas informasi tersebut. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan referensi terbaru kepada masyarakat. Selanjutnya, tentunya sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan suatu jurusan ilmu hukum di Fakultas Universitas Islam Riau. Adapun tinjauan pustaka saya yang pertama adalah antara lain adalah definisi pajak, ciri-ciri pajak, dan pajak pusat dan pajak daerah, yang dimana definisi pajak saya ambil contoh sebagai referensi para ahli, yaitu adalah Rahmat Sumitro, yang dimana adalah pajak adalah suatu iurannya masyarakat yang berguna untuk suatu pembangunan negara yang bisa diundang-undangkan ataupun secara detail bisa dipaksakan. Dan antara lain ciri-ciri pajak yaitu adalah
bahwa pada hakikatnya pajak ini adalah suatu iuran negara yang bersifat wajib untuk para wajib pajak dengan cara membagikan ataupun memberikan sebagian hasil penghasilan masyarakat kepada negara. Perpindahan kekayaan negara, perpindahan kekayaan masyarakat berdasarkan undang-undang untuk pajak pusat, sedangkan peraturan daerah berlaku untuk pajak daerah. Berdasarkan kepada kewenangannya, maka diciptakannya adalah pemerintah pusat yang memungut pajak pusat, sedangkan pemerintah daerah memungut pajak daerah. Antara lain, pajak pusat adalah suatu instansi ataupun pemerintah pusat yang bertujuan untuk memungut pajak secara pusat yang berdiri sebagai instansi vertikal, yang dimana adanya suatu potongan-potongan seperti PPh atau pajak penghasilan. Lanjut, seperti pajak daerah itu adalah pajak yang bertujuan untuk lebih spesifis kepada pajak daerah, yang adanya suatu pajak provinsi, yaitu ada 5 pajak provinsi: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak rokok, pajak biaya balik nama, pajak air dan pajak air permukaan. Dan pajak kabupaten dan kota ialah ada 11 pajak daerah tersebut. Selanjutnya, dalam metode penelitian saya mengambil teknik pengambilan sampel, yang dimana wajib pajak dalam keterlambatan pembayaran pajak daerah sebanyak 5.627 orang, sehingga diambil sampel sebanyak 56 orang dari 1% jumlah populasi yang ada. Jumlah ini sudah termasuk ke dalam 11 kriteria pajak tersebut, seperti PBB yang adanya pajak bumi dan bangunan seperti rumah-rumah dan ruko-ruko yang ada di Kota Pekanbaru, ataupun restoran dan hotel-hotel yang dalam keterlambatan ataupun bebas pajak tersebut. Lalu metode pengumpulan data saya itu adalah data primer dan data sekunder, yang dimana data primer adalah data yang dapat didapat langsung dari responden berdasarkan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan langsung dari seperti referensi-referensi kepustakaan dan referensi para ahli. Sekian hasil dari presentasi saya kembalikan kepada pembimbing saya. Oke, baik. Paparan singkat dari proposal Saudara Randa sudah disampaikannya. Ya, dari segi metode yang kurang baru tentang tabel mengenai populasi dan sampel belum ditampilkan karena memang respondennya belum dapat, orangnya belum dapat ya. Tapi nanti waktu skripsi harus ditampilkan. Ya. Yang kemudian harus ditulis, direncanakan siapa yang menjadi sasaran penelitiannya. Tentu di samping wajib pajak juga Fiskus, yakni aparat pemungut pajak. Kemudian masalahnya itu, sedangkan hotel dan restoran dibebaskan pajak sama sekali, Pak. Oh, ya, karena pandemi, income mereka, tingkat hunian kamar mereka sangat minim. Misalnya dia punya kamar 100, terisi paling 10, ya. Malahan ada yang kosong. Di Jogja itu kabarnya ada sampai dijual hotelnya. Jadi nanti dijelaskan apa alasan-alasan menghapus denda administratif. Sebenarnya bukan di sektor itu saja. Dalam situasi normal, pajak kendaraan bermotor pun setiap akhir tahun untuk golongan pembuatan motor dan mobil tertentu juga dihapuskan denda-dendanya, ya, komponen pembayarannya. Karena tujuannya adalah supaya pemerintah daerah mendapatkan sumber pendapatan yang besar dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kemudian kami minta berikutnya Ibu Dr. Desi, Wakil Dekan 2. Silakan Bu Desi. Terima kasih Pak. Ini hanya untuk melengkapi tim ya Pak ya. Ya. Saya hadir di sini. Judul Anda tentang penghapusan sanksi administratif. Maksudnya ini Anda fokus ke penghapusan sanksi atas keterlambatan pembayaran atau bagaimana? Ada lagi sanksi administratif lain yang akan jadi ruang lingkup penelitian Anda juga? Ada Bu, seperti kebebasan pajaknya dan penundaan pembayaran pajak tersebut, Bu.
Jadi yang mau Anda teliti ini apa? Harus fokus dulu, Randa. Kalau dilihat dari judul Anda fokus hanya pada penghapusan sanksi administratif. Sanksi administratif ini diberikan itu karena apa menurut aturan tadinya? Karena adanya pandemi COVID-19 ini, Bu. Jadi Bukan. Yang saya tanyakan, sebelum keluarnya peraturan baru ini, tadinya sanksi administratif itu dijatuhkan karena pelanggaran atas apa gitu? keterlambatan Pelanggaran pembayaran bayar. pajak. Keterlambatan membayar pajak. Lalu apa lagi? Serta tidak dibayarnya pajak, Bu. Nah, gitu. Nah, kemudian saya merasa terganggu dengan istilah terkait di sini, Randa. Mungkin kalau bahasa yang lebih tepat itu menurut barangkali atau berdasarkan begitu. Karena kalau terkait dia kurang resmi gitu bahasanya dalam aspek hukum. Menurut hemat saya begitu ya. Kemudian juga hindari menggunakan singkatan di judul. Nanti dikira orang, Randa, Anda meneliti grup wali malah, karena ada istilah perwali di sini. Rupa-rupanya perwali itu peraturan wali kota. Nah, apa salahnya begitu Anda di judul mencantumkan atau menguraikan dalam bahasa yang lengkap. Persoalan kemudian nanti di dalam Anda menyingkat, karena pasti akan sering Anda mengulang istilah peraturan wali kota yang itu tentu akan menjadikan pemborosan halaman mungkin, lalu mungkin dari bab 1 sudah Anda mulai menyingkat, walaupun nanti Anda kasih keterangan yang selanjutnya akan penulis singkat dengan perwali. Awalnya Anda menceritakan peraturan wali kota, lalu kemudian Anda tambahkan keterangan selanjutnya akan penulis singkat menjadi perwali, lalu sampai kesimpulan perwali-perwali aja lagi Anda pakai istilahnya, tidak apa-apa. Tapi jangan dimulai dari judul, karena memang ada aturan bahwa untuk judul itu hindari menggunakan singkatan. Terus menurut hemat saya, Anda perlu mencantumkan judul dari apa peraturan wali kota Pekanbaru nomor 82 tahun 2020 ini secara lengkap tentang apa gitu. Tentang apa dia, Randa? Tentang penghapusan sanksi administratif pajak daerah gitu. Ya. Sudah punya Anda, sudah Anda baca dari awal sampai akhirnya. Sudah, Bu. Itu penting karena kan Anda meneliti dari aspek itu, tolak ukur Anda meneliti kan peraturan wali kota nomor 82 tahun 2020 ini. Kalau Anda sendiri baru mendownload saja tanpa membacanya, tentu bingung nanti Anda mau mulai dari mana dan sampai kemana begitu. Untuk teknis, Randa, saya sarankan Anda menggunakan footnote saja sebagai sistem pencantuman sumber kutipan supaya lebih jelas bagi pembaca siapa penulisnya, apa judul bukunya. Karena kalau body note ini kan yang kelihatan itu hanya beberapa informasi, paling nama dan tahun terbitnya, entah itu jurnal, entah itu buku, kita tidak tahu. Mungkin dalam waktu dekat fakultas akan meluncurkan buku panduan penulisan skripsi, di mana di sana kita membuat aturan supaya seragam bahwa skripsi maupun proposal nanti dalam pencantuman sumber kutipannya itu menggunakan style footnote. Walaupun ada banyak macam, ada body note, ada end note gitu. Terus Randa, ada baiknya Anda juga banyak membaca artikel-artikel terkait dengan penghapusan sanksi administratif ini, karena pastinya bukan hanya pemerintah Kota Pekanbaru yang membuat peraturan serupa ini. Saya yakin di kabupaten dan kota lainnya juga membuat peraturan serupa ini, dan sudah ada pastinya yang mengangkat persoalan ini.
Nah, Anda telusuri, mudah sekali di zaman now ini menelusuri di internet, apakah sudah ada yang mengangkat tentang penghapusan sanksi administratif ini di bidang pajak daerah ini di saat COVID. Nah, kemudian Anda kutip di tinjauan pustaka, Anda tinjau, bukan Anda kutip, Anda tinjau di tinjauan pustaka. Sebelumnya sudah ada yang mengangkat persoalan penghapusan sanksi administratif atas pajak daerah juga. Nah, tetapi yang Anda akan lakukan ini berbeda gitu. Jangan sampai nanti hanya memindahkan lokasi penelitian dari orang yang sebelumnya sudah melakukan hal itu. Oke, untuk kesempurnaan berikutnya silakan. Di sini nampaknya Ibu Umi udah bergabung. Ada Ibu Umi nampaknya ya? Iya Pak, hadir. Silakan. Oke, terima kasih Ketua. Mohon maaf ini keterlambatannya bergabung tadi karena sebenarnya kurang enak badan juga. Jadi tadi dikonfirmasi dengan Bu Moza baru nggak ada jadwal proposal. Mohon maaf untuk para tim penguji beserta mahasiswa. Oke Randa. Ibu. Udah seminar ya. Baik Randa, ada beberapa yang catatan dari saya terkait perbaikan proposal Anda. Yang disampaikan oleh penguji sebelumnya itu tolong dicatat dan dicerna baik-baik ya. Baik. Karena ini untuk kesempurnaan dan kebaikan skripsi kamu ke depannya. Pertama, saya tertarik dari sisi judul. Dari sisi judul, kalau dilihat dari judul yang kamu lampirkan di halaman pertama, itu hanya penyebutan ataupun ketertarikan kamu melakukan penelitian, kemudian letak lokasi penelitian kamu. Tapi kamu tidak menyodorkan peraturan yang menjadi batu uji. Ternyata di paragraf akhir latar belakang itu kamu masukkan, ya. Oh ternyata tidak juga. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kamu mau melakukan penelitian pasangan pemberian izin mikro kecil menengah di kecamatan, mungkin baiknya kamu masukkan juga yang menjadi batu uji kamu ini peraturan yang mana, ya. Lalu kemudian saya tertarik di sini adalah kamu beberapa kali saya lihat di latar belakang itu menggunakan akronim perwali. Betul, Randa? Betul, Bu. Ya, akronim perwali. Coba kita sama-sama cari tahu ya, tepatnya penggunaan akronim untuk peraturan wali kota itu perwali atau perwako, agar nanti ada keseragaman. Karena di sini saya masih menemukan ada penggunaan perwali, lalu ada perwako. Artinya dari kamunya juga belum menentukan keseragaman akronim yang digunakan, apakah perwali ataupun perwako dalam hal ini. Ya, Randa? Ya, Bu. Itu artinya perwako yang terbaru ya? Iya, Bu. Perwako yang terbaru nomor berapa? Tahun? Yang terbaru udah siap, Bu. Yang pasal 704 31 Maret kemarin baru selesai, Bu. 2021. Udah diketuk palu? Udah, Bu. Udah ditutup, Bu. Sudah diketuk palu ya. Berarti perwako nomor berapa itu? Pasal 709, Bu. Kemarin, pasal Bu. Oke. Ini punya Ivan yang saya lihat, pantas tidak sinkron. Jadi itu kemudian saya lihat betul yang disampaikan oleh penguji yang lain, artinya dari fenomena yang kamu angkat, itu kan kalau yang kamu ceritakan, kemudian yang saya baca di latar belakang. Oke. Kalau yang kamu ceritakan tadi kepada kami, kemudian saya lihat di latar belakang, itu ada kesesuaian. Namun ketika kami membaca rumusan masalah, lari dari fenomena yang kamu angkat di awal. Kalau fenomena yang kamu angkat di awal itu kan bagaimana efektivitas dari sosialisasi perwako ini yang terbaru, ya kan? Tapi dari rumusan masalah itu tidak tergambar. Dari rumusan masalah itu tidak tergambar bahwa fenomena atau ketertarikan kamu mengangkat penelitian ini, itu akan kamu jadikan pembahasan nanti di bab 3. Itu akan terlihat di rumusan masalah, karena rumusan masalah, tujuan, lalu pembahasan, itu sinkron, Randa.
Tidak bisa rumusan masalah A lalu yang tiba-tiba di bab 3 kamu bahas yang B. Ya, itu tidak bisa. Harus ada kesinambungan antara rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua dengan bab 3 yang termasuk dari pembahasan kamu, sub bagian A dan sub bagian B nantinya. Ya Randa, tolong dicermati lagi. Karena ini berbicara, kamu tadi berbicara fenomenanya adalah bagaimana efektivitas sosialisasi. Rumusan masalah adalah dampak pada masyarakat terkait penghapusan sanksi. Kurang masuk akal. Ya, atau tidak nyambung dengan apa yang menjadi fenomena kamu. Nanti diperdalam lagi, ya, didiskusikan lagi dengan pembimbing. Kalau dari saya sih, bagaimana penghapusan sanksi administratif saja terkait Pekan Baru nomor 82. Oke, apakah ada hambatan yang diterima pemerintah Kota Pekanbaru? Ya, harus ada nanti kesesuaian rumusan masalah dengan fenomena kamu nantinya ya. Kemudian untuk konsep operasional itu ya harus ada kesinambungan lah, karena konsep operasional itu kan artinya batasan penelitian kamu. Kalau kamu masukkan definisi-definisi yang tidak ada kaitannya dengan penelitian kamu, seperti stimulus tadi ya dihapuskan saja. Kalau perlu yang di poin keempat itu kamu tambahkan lebih detail bahwa lokasi penelitian kamu itu ternyata di Kecamatan Senapelan. Ya, Kecamatan Senapelan, kamu ceritakan Kecamatan Senapelan itu terdiri dari beberapa kelurahan. Stimulus itu kalau tidak ada korelasinya dengan penelitian kamu ya sudah dihapuskan saja. Oke, Randa? Seperti itu saja dari saya karena pengujiannya sudah memberikan banyak masukan untuk kamu. Yang penting dari beberapa masukan penguji ini menjadi perbaikan, revisi di kamunya. Jangan hanya masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Saya pikir Anda kompeten untuk itu. Ya. Terima kasih Pak Asri, cukup dari saya. Ya, makasih Ibu Umi Muslika ya. Lebih dikonkretkan. Jadi Anda jangan keberatan Randa. Makin banyak memberikan masukan, saran itu berarti makin banyak peduli. Ya, saya suka nonton Lidah Dangdut. Ya, juri-juri itu makin banyak dia memberikan atensi, kritik, saran itu berarti dia mengharapkan peserta itu makin lebih baik hasilnya. Begitu juga kami di sini. Ya. Karena mata saya dua, tapi kalau ada yang bergabung dua lagi, jadi matanya jadi 10, makin teliti bisa kita lihat. Jadi ini demi kebaikan kau juga, supaya dapat hasil yang terbaik di seminar, di hasil skripsinya. Yang berikutnya mungkin Ibu Moza, silakan Bu Moza. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Asri atas kesempatannya. Baiklah, Randa Rioldi. Randa, sebagai masukan untuk Randa ya, kalau saya membaca proposal yang sudah Randa sajikan itu ya, masih tidak sinkron antara latar belakang dengan rumusan masalah seperti yang disampaikan oleh Bu Umi. Karena pada halaman di proposalnya pada halaman 6 itu justru Randa hanya menyampaikan fenomena bahwa kurangnya sosialisasi dalam hal peraturan wali kota ini kepada masyarakat. Dan kemudian di sini Randa ingin melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Dispenda itu sendiri pada saat pandemi sekarang ini gitu. Nah, perlu Randa pahami bahwa dari ruang lingkup peraturan wali kota nomor 84 tahun 2020 tersebut sebenarnya terdapat 3 ruang lingkup tadi. Ada penghapusan sanksi, ya, ada pembebasan pembayaran pajak, dan ada penundaan pembayaran. Nah, jadi harusnya dalam latar belakang yang Randa sajikan nantinya, kalau memang mau tetap ada penghapusan sanksi, ya Randa harus memilih dari salah satu 3 ruang lingkup ini tadi. Kalau memang penghapusan sanksi, ambil masalah terkait penghapusan sanksi. Dan ini terkait dengan objek pajaknya sendiri, Randa. Dari 11 objek pajak yang Randa sampaikan tadi ya, tapi saya nggak melihat 11 objek pajak itu yang mana-mana aja. Nanti mohon Randa tambahkan juga di dalam latar belakang. Randa harus menginventarisir.
Kalau pembebasan pajak ini untuk pajak hotel dan pajak restoran. Dan baca kembali perwakonya, tidak semua hotel dan restoran yang diberikan pembebasan pembayaran pajak. Hanya hotel dan restoran yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Misal, hotelnya yang digunakan sebagai tempat menginap para tenaga medis. Nah, itu ada ketentuan yang diatur di dalam peraturan wali kota. Atau restoran yang memang turut serta memberikan pelayanan catering bagi tenaga medis selama melaksanakan tugas dalam penanganan pandemi COVID-19. Jadi tidak semua hotel dan restoran juga yang nanti akan bebas dari pembayaran pajak. Nah, inilah yang harus Randa inventarisir satu persatu dalam latar belakang. Sehingga kan tidak mungkin ke-11 objek pajak ini akan Randa teliti. Karena 11 objek pajak ini ada pembebasan pajak, ada penghapusan sanksi, dan ada penundaan pembayaran. Itu yang perlu Randa ketahui. Sehingga dalam rumusan masalahnya terkait nanti bukan bicara dampak kepada masyarakat. Nah, karena kita sudah menentukan objek pajaknya ini jelas, maka wajib pajaknya nanti ketemu. Kalau memang hanya mengambil pajak hotel dan restoran saja, misalkan, atau hiburan dan reklame, maka jelas di situ siapa yang nanti akan menjadi wajib pajak. Jadi di situ bahasa yang digunakan, kata yang digunakan barangkali tidak dampak ke masyarakat. Dan kalau saya merasa dalam tahapan sosialisasi, karena ini bicara masalah penghapusan, ya mentalnya orang Indonesia kalau dengar kata diskon, gratis, ya atau keringanan-keringanan tertentu, terkadang tak perlu sosialisasi banyak-banyak, pemerintah ini sudah langsung tahu gitu ya, kalau yang dengar yang namanya diskon dan segala macam ya, atau yang gratis lah. Nah, oleh karena itu barangkali nanti dampak ini bisa diarahkan juga, tapi nanti diskusi kembali dengan Pak Asri, mungkin dampaknya itu kita balikkan lagi ke daerahnya barangkali. Bagaimana dampak bagi daerah sendiri dengan adanya kebijakan terhadap penghapusan sanksi ini, terutama dari aspek pendapatan daerahnya sendiri, bagaimana. Nah, itu masukan dari saya. Randa untuk latar belakang. Nah, kemudian Randa dalam proposal yang Randa sajikan ini ya belum ada saya baca mengenai metode penarikan kesimpulan. Artinya masih ada satu bagian dari sistematika yang tercecer. Nanti dicek, tidak ada di situ metode penarikan kesimpulannya. Dan kemudian masukan lainnya adalah terkait tujuan penelitian. Tujuan penelitian nanti disesuaikan dengan rumusan masalah. Pada saat sekarang ini, tujuan penelitian Randa masih belum sinkron dengan rumusan masalah yang Randa sajikan di dalam proposal. Dan yang terakhir, masukan dari saya adalah untuk daftar pustaka, cantumkanlah peraturan perundang-undangan di situ. Karena Randa mengambil peraturan Wali Kota Pekanbaru sebagai rujukan untuk norma daripada riset kajian Randa pada saat sekarang. Barangkali itu saja Pak untuk masukan dari Moza Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih Bu Moza. Jadi makin konkret Randa saran-saran kami semua ya. Objek penelitiannya itu 11 komponen itu yang mana mau diteliti dan tak mungkin semua variabelnya diteliti. Kalau satu tentu berbagai unit usaha perlu dipastikan ketersediaan datanya. Kemudian para responden yang akan menjadi sasaran penelitian itu baik dalam bentuk kuesioner maupun dalam wawancara langsung dipastikan ada orangnya ya, karena enggak ada hasil penelitiannya. Di antara para mahasiswa yang ikut bergabung ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada ya. Saya kira demikian. Ibu Moza cukup ya untuk si Randa ini ya. Iya Pak, cukup Pak. Saya kembali menyerahkan forum ini pada host.